Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU, dan pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVMU Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami, Agita Tricahyani, berikut ini. Baik pemirsa, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden bersama 2 aum kesehatan lainnya turut mengambil peran dalam rangka program pelayanan remaja milik Nasyiatul Aisyah atau Pasmina. Dalam rangka Milad Nasyiatul Aisyah atau NA ke-93 Hijriah dan 96 Miladiyah, Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden bersama 2 amal usaha Muhammadiyah atau aum kesehatan lainnya turut mengambil peran dalam rangka program pelayanan remaja sehat milik Nasyiatul Aisyah atau Pasmina. Acara ini diikuti lebih kurang 500 orang dari berbagai penjuru Banjarnegara guna menyemarakan rangkaian Milad NA bertepatan dengan momen Car Free Day. Pasmina ini digelar untuk meningkatkan derajat serta kesadaran hidup sehat bagi para remaja. Ketua PDNA Banjarnegara mengaku bangga dan haru atas sinergitas PDNA dengan aum kesehatan seperti Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden. Ia berpesan agar sinergi ini tetap dipertahankan guna memberikan pelayanan yang prima dan profesional, khususnya dalam mendukung Perpres nomor 72 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting. Direktur Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden berharap agar sinergi yang telah dijalin dengan aum bisa terus dijaga agar senantiasa membawa manfaat untuk umat. Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden turut mengapresiasi atas keterlibatan dalam program yang diselenggarakan PDNA Banjarnegara dan kedepannya tetap menjadi bagian dari kegiatan promosi kesehatan bagi masyarakat untuk agenda NA selanjutnya. Selain kegiatan Pasmina, pengunjung juga menikmati pameran Buana dan Emina yang merupakan program andalan PDNA Banjarnegara. Sepri Hernanto, Dimas Raditya Lustiono memberitakan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Sinergikan gerakan usaha mikro kecil menengah Muhammadiyah di Patiraya, Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, gelar Rakorwil di ruang serbaguna milik Universitas Muhammadiyah Kudus. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng melalui Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah atau LPUMKM melaksanakan kegiatan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di ruang serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus atau UMKU. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan SDM para pelaku usaha kecil menengah di Jateng, terutama di wilayah Patiraya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Grobogan, Pati, Rembang, dan Blora. Rakorwil kali ini dihadiri oleh Ketua PWM Jateng Tafsir, Rektor UMKU Edi Susanto, pengurus LPUMKM PWM Jateng, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyah, dan Bidang Ekonomi Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyah atau PWNA, serta dari LPUMKM PDM Sepatiraya. Ketua LPUMKM PWM Jateng Hafid Sirotudin menyampaikan bahwa Rakorwil ini merupakan putaran terakhir dari 6 ekskaresidenan sejateng. Kemudian dilakukan pemaparan berkaitan program kerja, roadmap, serta distribusi minyak goreng. Ya, ini Rakorwil wilayah Patiraya ya UMKM meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Grobogan, Pati, Rembang, Blora ya. Ini adalah Rakorwil putaran terakhir dari 6 ekskaresidenan. Ya targetnya ya kita kan ada berapa ya, kita sosialisasi program kerja UMKM Jawa Tengah, kemudian kita tunjukkan roadmap kita mau kemana gitu. Kemudian juga masa sosialisasi tentang kita trial pengadaan dan distribusi minyak goreng untuk UMKM. Rektor UMKU menyambut baik acara ini karena memang visi UMKU mencetak lulusan yang profesional, berkarakter, dan entrepreneur. Ia juga menyampaikan bahwa UMKU bisa menjadi tempat strategis yang bisa digunakan untuk UMKM. Ya, kami alhamdulillah sekali karena memang visi UMKU itu kan mencetak lulusan yang profesional, berkarakter, dan entrepreneur. Maka sudah tepat juga bahwa UMKU ikut
ambil bagian dalam upaya pengembangan UMKM khususnya warga Muhammadiyah di Kabupaten Kudus. Dan kami juga bekerja sama dengan Majelis Ekonomi untuk membuat semacam ini pasar tiban, kemudian ada lokasi yang strategis yang ada di kampus ini yang mungkin bisa digunakan untuk pengembangan UMKM. Selain itu, Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa acara Rakorwil ini bisa membangkitkan semangat para pelaku UMKM, karena dari UMKM merupakan penyangga utama ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti berkaitan dengan penjualan minyak goreng yang akan dijalankan, sehingga bisa menjadi program yang konkret. Mudah-mudahan acara ini akan membangkitkan mereka untuk lebih semangat dalam membangun usahanya. Walaupun itu ada levelnya UMKM, tetapi inilah sebenarnya yang menjadi penyangga utama ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, level ini harus kita bangun, kita dorong, kita kuatkan, sehingga usaha yang melakukan bisa meningkat untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat, karena kita tahu bahwa tidak mudah mencari lapangan kerja, sehingga inilah alternatif yang bisa dilakukan di tengah-tengah sulitnya mencari lapangan kerja. Zainuddin Komari memberitakan dari Kudus, Jawa Tengah. Ratusan jemaah memadati Taman Parkir Kota Barat Solo untuk melaksanakan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam dan khotib Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Barat Solo, Joko Susilo. Sejak matahari terbit, para jemaah sudah berdatangan ke Taman Parkir Kota Barat Solo. Terdengar lantunan suara takbir yang terus menggema. Jemaah sholat terdiri dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Lebih kurang 700 jemaah memadati Taman Parkir Kota Barat Solo. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Kota Barat Joko Susilo menjadi imam sholat Idul Adha. Dalam khutbahnya, Joko Susilo mengingatkan kepada jemaah untuk melandasi ibadah kurban dengan ketakwaan dan keikhlasan. Tanpa kedua nilai tersebut, maka ibadah kurban sia-sia. Hal itu sebagaimana sejarah peradaban kurban yang dilakukan oleh putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Joko Susilo mencontohkan karakter Habil dan Qabil. Habil memiliki nilai takwa dan ikhlas dalam berkurban, sementara Qabil berkurban dengan dilandasi kedengkian karena ingin mendapatkan istri cantik. Sehingga tidak ada landasan nilai takwa dan keikhlasan. Oleh karena itu, Joko Susilo mengajak kepada jemaah untuk melandasi ibadah kurban dengan nilai ketakwaan dan keikhlasan. Dalam syariat Idul Kurban ini, kita perlu dipahami bahwa ada nilai syariat kurban yang harus ada dalam hati kita terlebih dahulu, yaitu nilai takwa. Nilai takwa. Tanpa ketakwaan, maka ibadah kurban itu sia-sia. Sebagaimana sejarah peradaban kurban yang dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ini ternyata tidak semua kurban itu diterima Allah Ta'ala. Ini yang jadi catatan kita ini. Ya, bahwa hanya kurban yang dilandasi dengan ketakwaan, dan orang ketakwa itu mesti ikhlas, itulah yang diterima Allah. Dan itulah yang ada pada karakter Habil. Dia punya nilai takwa dan ikhlas, dan kurbannya kambing gitu. Ya. Sementara si Qabil ini dilandasi dengan kedengkian karena ingin mendapatkan wanita cantik. Nah, Qabil ini berkorban karena ada motivasi ingin mendapatkan istri yang cantik, ya, dari kembarannya itu. Sehingga tidak ada landasan nilai takwa, tidak ada keikhlasan. Dan dalam kitab tafsir itu disebutkan bahwa korbannya Qabil itu bukan kambing, tetapi hasil tanaman. Ya. Nggak tahulah kalau mungkin kita ini ada kurban pepaya atau mangga ya. Nah, ini tidak bisa. Hanya yang kurban itu harus sesuai syariatnya. Ya. Seperti kambing, ya, unta, sapi. Jadi ini jadi catatan kita bersama. Jadi harus melaksanakan takwa, ikhlas benar, dan jangan lupa selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb,
terimalah amal perbuatan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pede boleh, tetapi harus diingat bahwa amal diterima atau tidak itu gaib, ya, gaib. Maka harus selalu berdoa minta diterima. Nabi Ibrahim saja, sang nabi aja, ketika membangun Ka'bah berdoa ini. Nah, maka bisa jadi ini jamaah ya, saudara-saudaraku, bisa jadi di antara kaum muslimin ini ada yang kurbannya nggak diterima Allah karena mungkin belum ada landasan takwa dan ikhlas tadi. Ketua Panitia Hendro Susilo bersyukur pelaksanaan sholat Idul Adha lancar dan sukses. Ia menyampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan penyembelihan 8 hewan kurban berupa sapi di Masjid Kota Barat. Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Kota Barat ini kita ada 2 agenda besar. Yang pertama, hari Senin ini pelaksanaan sholat Id di lapangan Pari Kota Barat, dan alhamdulillah jamaahnya penuh full satu lapangan di parkiran tersebut dan berjalan lancar. Dan yang kedua, nanti kita hari Selasa itu akan ada penyembelihan hewan kurban sapi titipan dari para jamaah. Alhamdulillah mendapatkan amanah 8 ekor. Dan nanti insya Allah pelaksanaannya di esok hari Selasa. Dan nanti mudah-mudahan dengan hadirnya kegiatan yang berbasis ibadah sosial di Masjid Kota Barat ini akan terus-menerus meningkatkan kesalahan sosial bagi jamaah Masjid Kota Barat, dan dari panitia sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mengelolanya dengan amanah seperti itu. Ya. Kemudian kaitan dengan tadi jamaah yang hadir, kira-kira berapa? Kalau lapangan ini full, sampai saya lihat tadi sampai belakang full jamaah, sekitar ratusan ya, 400 sampai 500 seperti itu jamaah. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah.